Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Sabahal khair. Baik, kita akan lanjutkan pengajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sampai pada kisah seputar pengasuhan Nabi di tangan kakeknya. Kakeknya wafat pada Nabi ketika Nabi usia berapa tahun? 8 tahun. Kemudian diserahkan kepada pamannya atau anak dari kakeknya namanya Abu Thalib. Dan Abu Thalib sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab sirah, ketika mengasuh Nabi itu merasa Nabi itu sebagai sosok yang paling dicintai ketimbang anak-anaknya sendiri. Dan itu fitrah manusia ya, melihat kesempurnaan fisik, kesempurnaan akhlak, keindahan wajah, kemudian kemuliaan perangai yang beliau tunjukkan walau masih kecil. Normalnya manusia itu akan mencintai hal-hal semacam itu. Dan Abu Thalib, Abdul Muttalib, Abu Thalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tertanam dalam dirinya rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib adalah orang fakir dikisahkan di sini. Meski demikian, gara-gara mengasuh Nabi, memuliakan Nabi, walau beliau masih kecil. Karena ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang memuliakannya akan Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Pelajarannya buat kita sekarang. Kalau mau hidup diberikan kemudahan, masalah kita teratasi dengan lancar, kamu terhimpit oleh masalah, kemudian kamu berharap masalah itu terselesaikan. Di antara ajaran yang diajarkan oleh para ulama, apa katanya? Banyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib fakir gara-gara ngurus Nabi, wassa'allahu rizqah, Allah lapangkan rezekinya. Dan Nabi ketika dalam pengasuhan Abu Thalib, setelah kakeknya wafat, berpindah ke Abu Thalib. Selama pengasuhan Abu Thalib, apa katanya? Qani'an bima qasamahullah, senantiasa puas, rela dan ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Gak suka menggerutu kalau dikasih makan. Sekarang kita jumpai anak-anak kayak begitu. Apa ini kurang enak? Ya enggak? Nggak ada itu cerita begitu. Dan Nabi itu diantara akhlaknya apa? Beliau itu sepanjang hayatnya tidak pernah membenci dan berkata-kata buruk tentang suatu makanan. Kalau beliau dikasih makanan dan nggak suka, ditinggalkan. Bukan diomongin, nggak enak. Sering nggak ngomong kayak gitu? Nggak enak nih. Jadi seandainya kalau makanan punya perasaan, kamu omongin kayak gitu, sakit hati nggak dia? Hati lah. Ya kan? Nabi itu kepada hewan, kepada makhluk hidup, kepada binatang, kepada benda mati, kepada makanan sekalipun tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan. Sejak masa kecilnya, apalagi ketika sudah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran buat kamu ya, jangan suka menghina makanan. Itu tanda kadang-kadang ketika orang menghina makanan, padahal itu makanan layak untuk dimakan, tanda dia nggak bersyukur. Ya kalau cuma bilang kurang garam nggak jadi masalah deh, kurang manis, kurang gula nih nggak jadi masalah. Tapi kalau udah bilang apa nih bangke, ya ada yang kayak gitu nggak? Bangke nih, kurang ngajar nih, nggak enak, lempar aja begitu. Itu bukan akhlak manusia kayak begitu. Itu akhlak binatang aja, kucing aja kalau dikasih makanan, kalau lagi lapar-laparnya, dimakan gak sama dia? Dikasih roti itu kucing kadang-kadang. Dimakan kan? Itu kadang-kadang binatang kayak begitu. Manusia kadang melampaui binatang. Binatang aja kadang paling, tapi saya nggak pernah loh ngeliat kucing itu kalau dikasih makan terus dilempar makanannya. Paling jauh sama dia diapain coba? Ditinggalin kan, bener nggak? Coba, kamu ngasih makanan ke kucing, bukan makanan kucing. Ngasih nasi misalnya.
Atau dia ngasih roti. Kan jarang kucing suka roti, ya nggak? Tapi kalau dia nggak suka, apa coba yang dilakukan sama kucing gitu? Apa yang bagus? Apa? Ditinggalin. Dilempar nggak sama dia rotinya? Ah, dasar kurang ajar ngasih roti. Kayak gitu nggak pernah kan? Yang nggak berucap sih enggak. Tapi dengan kakinya dia suka ngelempar makanan nggak? Ditinggalin, bener nggak? Anjing, kalau anjing kayak gitu juga nggak anjing? Sama kan kayak gitu kan? Kalau dikasih makanan nggak suka tuh apa yang dilakukan sama hewan itu? Ya udah ngelewas begitu, ditinggalin begitu aja. Manusia gimana? Protes. Berkata-kata yang kurang pantas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah punya akhlak semacam itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu ketika beliau menggembala kambing orang-orang Mekah. Ingat, dengarkan. Siap-siap yang ngobrol. Yang di belakang. Maafi kalam. Gak ada yang ngobrol. Halaman 9 ya. Nomor 6. Ra'yuhul ghanam. Apa artinya ghanam? Kambing. Wasafratuhul ula ila Syam. Penggembalaan kambing yang dilakukan oleh Nabi maksudnya ya. Wasafratuhul ula ila Syam, dan perjalanannya yang pertama ke negeri Syam. Negeri Syam itu yang sekarang menjadi negara Palestina, Suriah, Yordan, itu Syam. Dulu namanya negeri Syam, luas. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, Nabi itu fi sigharihi pada masa kecilnya, waktu masa kecilnya. Berapa tahun ini usianya beliau? Ya setelah ditinggal sama kakeknya, 8 ke atas berarti. Kebayangkan, itu anak, kalau ukuran sekarang, anak usia SD ya. Anak usia SD sudah berprofesi apa nih? Dengar ini. Yar'al ghanam, menggembala kambing. Nanti akan saya jelaskan kenapa hikmahnya Nabi itu senantiasa pernah menggembala kambing. Ada hikmah besar di balik. Yar'al ghanam, menggembala kambing li ahli Makkah, milik penduduk kota Mekah. Bi ujratin, dengan upah. Ujrah artinya upah. Ya'ishu minha, yang dijadikan mata pencahariannya. Asya ya'ishu artinya hidup. Minha, darinya. Nyahnya kembali kemana? Domirnya ujrah. Maksudnya Nabi hidup dengan upah itu gitu loh. Artinya hasil menggembala kambing itu dijadikan mata pencaharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah beliau itu tidak mau hanya bergantung sama pamannya aja. Tahu diri, paham nggak maksud saya? Tidak mau merepotkan pamannya. Ayahnya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Tersisa pamannya punya banyak anak, orangnya fakir. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sadar diri. Sadar diri akhirnya apa? Melakukan menggembala kambing. Nyari pekerjaan sampingan supaya tidak merepotkan Abu Thalib. Itu ifah, namanya ifah. Jadi semacam kecenderungan untuk tidak bergantung sama orang lain. Mandiri gitu loh, paham nggak? Mandiri. Ada sekarang saya kadang menjumpai itu di potongan-potongan Instagram, kadang itu suka ada anak-anak kayak begitu. Dia bapak ibunya sakit, akhirnya anaknya itu pergi ke sekolah jualan bawa kue. Kemudian dibeli sama teman-temannya. Kalau di sini nggak bisa, jangan kayak gitu. Karena kamu udah orang mampu semua. Nggak, di luar sana ada orang tuanya tuh nggak bisa nyari uang lagi. Akhirnya anak kecil ini kemudian berjualan di sekolah, berjualan samping jalan, bawa gorengan, bawa kue. Itu mulia. Itu perbuatan mulia. Itu biasanya orang-orang kayak begitu, calon orang-orang besar kan tuh kayak gitu. Dengerin. Bukan rata-rata, biasanya anak-anak yang sejak kecilnya sudah mendapatkan ujian dengan apa aja, entah keterbatasan ekonomi keluarganya, kemudian dia menyikapinya dengan tepat, dibimbing dan dididik, itu biasanya gedenya jadi orang besar. Jadi orang besar itu rata-rata terlahir dari keprihatinan, bukan dari kemewahan. Saya ulangi, orang-orang besar itu rata-rata terlahir dari keprihatinan, kesederhanaan, dan tempaan hidup yang pahit. Biasanya. Kenapa? Karena logikanya begini, orang ketika melihat keluarganya menderita, dia akan terpecut
untuk bekerja secara lebih keras lagi, ya kan? Demi membahagiakan keluarga. Belajarnya semakin giat, kuliahnya sampai S1, S2, S3. Motivasinya keluarganya. Coba kalau keluarganya itu mewah, keluarganya itu serba mewah, kemudian serba ada. Malas yang ada, ya kan? Yang ada malas. Dan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan keteladanan itu. Walamma balaghat tasi'ah min umri. Ketika beliau, apa artinya balagha? Sampai usia berapa tahun? 9 tahun min umrihi. Ini para sejarah beda pendapat. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan, mungkin nanti ada yang mengatakan 13. Ah, itu perselisihan biasa. Yang jelas ini masih masa remaja gitu loh, paham nggak? Terlepas apakah 9, apakah 13, apakah 12, di sebagian kitab 12 tahun. Di sini disebutkan 9 tahun. Safara ila Syam. Safara ila Syam, pergi ke kota Syam. Ma'amihi Abi Thalib, bersama pamannya Abu Thalib, bitijaratin, untuk berdagang. Dengan suatu perdagangan. Tijarah itu artinya perdagangan. Nabi pergi ke kota Syam untuk berdagang bersama siapa? Paman. Lihat. Kamu lihat episode kehidupan dari awal sampai akhir itu. Ya ima ujian atau kerja keras, ya kan? Dari sejak dalam kandungan diuji, ayahnya nggak ada. Ketika lahir, ya ayahnya nggak ada. Kemudian ibunya disusul ibundanya wafat. Ketika ibundanya wafat, diserahkan kepada kakeknya nggak lama kemudian wafat, serahkan kepada pamannya hidup fakir, mau tidak mau harus mencari penghasilan tambahan, akhirnya berdagang. Beliau ikutan berdagang, bukan diam di rumah. Kalau misalnya ada di antara kamu yang punya nasib mirip-mirip, orang tua udah nggak ada, kamu diasuh sama paman dan bibi, misalnya. Terus kamu ngelihat paman bibi kamu tuh anaknya banyak, 3, 4 misalnya. Kamu masuk 1 tuh jadi 5. Sementara kalau mengandalkan penghasilan paman kamu 2 nggak cukup. Dan kamu bisa nyari pekerjaan. Kalau seandainya pekerjaan tidak mengganggu sekolah, lakukan. Itu perbuatan yang mulia. Bukan memutus. Jadi melatih diri supaya tidak bergantung kepada orang lain, itu perbuatan yang mulia. Dengan cara itu tadi. Walamma qaruba min Busra, ketika beliau dekat dari kota Busra, ini udah sampai Syam nih, Busra ini udah ada di daerah Syam, ya, di negeri Syam. Ra'ahur rahib Bahira, dilihat oleh seorang pendeta bernama Bahira. Sebagian orang nyebutnya Buhaira. Buhaira itu kalau di Mesir nama susu. Ada susu namanya Buhaira. Susu favorit saya Buhaira. Di sini Bahira. Ra'ahur rahib Bahira, beliau dilihat oleh rahib Bahira, fa akhbara ammahu. Kemudian Bahira mengabarkan siapa? Jadi mengabarkan siapa? Pamannya. Ammahu, kepada pamannya. Bahira mengabarkan maksudnya. Bahira mengabarkan ke pamannya Nabi. Nabi bersama pamannya sampai ke daerah Busra, kemudian ada seorang pendeta namanya Bahira, dilihat, ditatap, ditelak-telak begini. Panggil pamannya. Mengabarkan sesuatu ke pamannya. Apa yang beliau kabarkan? Bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwasanya beliau akan menjadi nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman munculnya paling akhir, tapi derajatnya paling mulia. Ingat itu baik-baik. Nabi Muhammad dimunculkan terakhir, bukan berarti derajat beliau itu ada di akhir, justru kebalikannya. Terkadang Allah mengakhirkan sesuatu dengan tujuan untuk menunjukkan kemuliaannya di atas yang lain. Tolong ditutup itunya. Ditutup cahaya, tutup rapat ke sebelah sini. Yang tidur bangunin. Berdiri kamu tong, ditutup tolong. Kamu jangan nyender, Mad, kamu jangan nyender. Fa akhbara amma bi anna sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu ay yarji'a. Wa talaba, dan siapa yang meminta? Talabat yang meminta. Siapa yang meminta? Bahira. Bahira meminta siapa? Meminta pamannya ay yarji'a bihi, agar membawa Nabi pulang.
agar membawa Nabi pulang, ayarji'a bihi, agar membawa Nabi pulang, khaufan alaihi, karena khawatir atas keselamatannya. Khaufan artinya khawatir atau takut. Takut akan keselamatannya. Min aduwin, dari gangguan musuh. Adu artinya apa? Musuh, enemy. Siapa musuhnya? Orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu kalau akan ada Nabi akhir zaman yang kemunculannya akan berawal dari kota Mekah. Yataraqqabuhu, yang mengawasinya. Yataraqqab artinya mengawasi. Mengintai atau mengawasi. Musuh yang mengintainya atau mengawasinya. Wa qad istadalla ala nubuwatihi, dan dia membuktikan atas kenabiannya. Siapa ini? Bahiro membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alamatihi. Apa artinya alamat? Dengan ciri-ciri atau tanda. Makanya tempat tinggal kita itu disebut alamat. Alamat kamu di mana? Tahu nggak alamat itu bahasa Arab loh. Alamat itu apa artinya? Ciri atau tanda. Karena itu menjadi tanda keberadaan kamu, paham nggak? Alamatnya di mana? Daerah tanjakan. Alamat itu bahasa Arab. Artinya apa? Tanda. Makanya itu menjadi tanda tempat tinggal kita. Baru tahu ya? Banyak itu bahasa Indonesia asalnya itu dari Arab. Kayak kursi misalnya. Kursi kan bahasa Arab. Atau apalagi itu. Banyak itu kadang-kadang. Gak ngeh kalau sekarang tuh contoh-contohnya. Di antaranya itu. Ala nubuwati, atas kenabiannya, bi alamat, dengan ciri-cirinya, allati fi kutub ahli kitab, yang tercantum dalam kitabnya para ahli kitab. Ahli kitab ini siapa yang dimaksud? Kalau disebut ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu gelarnya apa? Ahlul kitab. Karena dulunya mereka punya kitab samawi. Orang Kristen punya kitab Taurat, punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Cuma bukan yang ada sekarang ya. Yang ada sekarang udah enggak. Jadi Injil itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wajib percaya nggak kita? Wajib percaya. Tapi apakah Injil yang dipakai sama orang Kristen sekarang? Bukan. Taurat itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tapi kan kamu nggak pernah ngelihat. Nggak pernah ngelihat ada Injil, ada Taurat itu. Kenapa kita percaya? Kenapa? Bagus, Kak. Masya Allah. Kamu nggak sia-sia mondok di sini beneran. Dikasih pertanyaan kayak gitu langsung bisa menjawab. Karena itu dikabarkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber yang terpercaya. Meskipun kita nggak pernah ngelihat, tapi kita yakin itu ada. Dikabarkan oleh firman Allah. Allah nggak mungkin bohong. Baik, sekarang saya akan rinci kejadian-kejadian yang dipaparkan oleh penulis dalam episode ini. Pertama, Nabi itu katanya apa? Menggembala kambing. Apa hikmahnya? Dengerin. Di Arab, hidup padang pasir di Arab, menggembala kambing itu bukan perbuatan yang ringan. Panasnya di Arab tuh kayak gimana kalau musim panas? Saya pernah dengar berita dulu, kalau di Irak itu sekitar kalau musim panas itu bisa sampai 50 derajat. Artinya kamu kalau naruh telur tuh di lapangan yang tandus, itu insya Allah kering tanpa menggunakan minyak. Di Mesir saya dulu waktu dulu musim panas itu bisa sampai 40-43 derajat. Itu angin itu terasa anget. Angin itu bukan angin sepoi-sepoi. Di Arab itu panas, tandus, kering. Menggembala kambing lagi. Terus menggembala kambing itu kadang suka bikin repot. Kadang-kadang kita naruh kambing di sini, kalau misalnya nggak kita awasi, apa yang terjadi? Pada kabur kambingnya, ya kan? Ya nggak? Udah gitu milik orang lain lagi. Kalau seandainya kabur kan jadi beban, ya nggak? Kalau seandainya hilang, kan lumayan harga kambing itu. Berapa juta sekarang? Mungkin 3 juta, 4 juta, ya nggak? Kenapa hikmahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditadikan menggembala kambing. Dan para nabi terdahulu juga sama. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang itu ternyata menggembala kambing juga. Ternyata apa hikmahnya? Hikmahnya adalah para nabi itu kelak akan menjadi pemimpin bagi orang banyak. Orang banyak ini karakternya beda-beda. Ada yang bengal-bengal, ada yang bandel-bandel. Kalau untuk hewan, jadi itu semacam latihan mental. Latihan mental karena kelak nabi itu akan memimpin umat manusia dengan beragam karakternya. Ketika diuji dengan orang-orang yang kurang ajar, maka Nabi itu secara mental sudah kuat. Karena sejak kecil pun terbiasa menggembala kambing. Paham? Maksudnya itu latihan mental. Dan itu menjadi bukti juga bahwa
profesi yang selama ini dianggap rendah sama sebagian orang tuh pada hakikatnya mulia. Nggak ada profesi yang hina. Jadi penggembala kambing, jadi pemulung sampah, jadi security, itu nggak ada yang hina. Selama pekerjaan itu diniatkan untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, supaya kita tidak meminta. Semuanya pekerjaan yang mana yang lebih mulia? Jadi pengemis dengan penghasilan 5 juta sebulan di lampu merah, atau menjadi pemulung sampah dengan penghasilan terbatas tapi bisa makan dengan hasil jerih payah sendiri. Mana yang lebih baik? Ingat ya, al-mutasawwil, mutasawwil itu artinya pengemis. Itu nggak ada kemuliaannya dalam ajaran Islam. Itu hina. Hina bukan karena profesi, tapi karena meminta-mintanya itu. Jadi sikap meminta-minta sama orang padahal kita mampu bekerja, itu sikap yang hina. Bukan sikap yang terpuji. Dan hati-hati, itu bikin kecanduan loh. Saya waktu di Mesir itu, waktu saya 2012 ke Mesir, itu saya menjumpai pengemis yang suka naik bis mahasiswa. Dia biasanya ngebagi-bagiin kertas tuh. Kertasnya itu bahwa dia itu sedang sakit, kemudian ada anaknya yang begini-begini. Biasa begitu, mengemis dengan cara begitu. Ngasih kertas keterangan kalau dia itu membutuhkan uang gitu, paham nggak? Itu saya balik lagi 2020, berapa tahun tuh? 2012 sampai ke 2020 saya balik lagi. Ternyata pengemis itu masih ada. Dan benar kata guru saya, mengemis itu bikin kecanduan. Itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi. Kata Nabi apa? Wa ma fataha salasun uqsimu alaihinna wa hadithu fahfadhu ma naqasa malawim sadaqa wa la dhulima abdu madlimatan fasabar ila zadallahu izzan. Yang terakhir itu apa? Wala fataha abdun baba mas'alatin ila fatahu ali baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan, maksudnya meminta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kefakiran. Maksudnya apa kefakiran ini maksud? Kefakiran hati. Jadi kamu senantiasa terus menerus pengen ngemis, gak ada ujung-ujungnya. Lama-kelamaan apa coba? Kamu jadi bergantung sama orang lain. Itu kefakiran yang dimaksud. Jadi setiap kali orang itu mengemis, besoknya dia pengen lagi, besok gak pengen lagi, terus begitu saya bertahun-tahun, ujung jadi kecanduan. Gak bisa dilepas. Makanya saya kalau ngeliat pengemis, dilihat kondisi. Kadang-kadang gak saya kasih. Kalau pengemisnya itu udah keseringan. Justru kalau kita nggak ngasih, kita membantu dia, menyelamatkan dia dari penyakit. Paham nggak maksud saya? Karena kebiasaan meminta itu adalah penyakit. Kalau kita kasih terus, dikasih terus, yang ada kita tidak menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tapi kalau kita tahan, kalau dengan niatan baik kita menyelamatkan dia dari penyakit, ya bagus. Kecuali ada tetangga kamu udah 3 hari gak bisa makan, ketok pintu, kamu punya beras banyak. Sekali doang dia minta, terus kamu nggak ngasih. Ah, itu baru tuh yang kayak begitu. Punya teman nggak punya uang, sekali doang dia, coba minjem dong. Kamu nggak mau ngasih, padahal dia jarang. Adapun yang kerjaannya minjem duit, kerjaannya minta-minta, jangan dibiasain ya. Itu bukan akhlak yang baik. Baik, kita kembali ke sini. Sampai mana tadi? Beliau menggembala kambing. Paham itu menggembala kambing? Nih, sekarang ada riwayat oleh Imam Zahabi secara Alamin Nubala bahwa para nabi itu semuanya menggembala kambing. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidak ada nabi kecuali beliau itu menggembala kambing. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Rasulullah?" "Na'am." Apa artinya na'am? Ya. Ar'aha bil qararit li ahli Makkah. Aku menggembala kambing-kambing itu dengan mengambil upah dari penduduk kota Mekah. Kambing-kambing milik penduduk kota Mekah sebagai bentuk latihan mental. Nah, setelah kemudian diasuh sama pamannya, masuk ke usia 9, apa 10, apa 12 begitu ya. Ketika sudah menginjak masa remaja, beliau kemudian pergi ke negeri apa? Ke negeri Syam untuk apa? Untuk berdagang. Tuh lihat. Dulu menggembala kambing, sekarang berdagang. Sebagai bukti bahwa Nabi ingin mengajari kita. Hidup yang baik itu bukan hidup yang bergantung sama orang lain, tapi hidup mandiri. Berusaha dengan kerja keras sendiri. Jangan hanya bergantung kepada orang lain saja. Sekarang saya akan ceritakan apa yang terjadi ketika Nabi bertemu dengan Bahiro atau kafilahnya Abu Thalib ketika sampai ke Busra. Di sana ada Bahiro, di sini diceritakan dalam kitab Yaumiyat. Dengerin semuanya. Sini. Jadi waktu Abu Thalib pengen pergi ke Syam, kemudian tadinya Nabi itu nggak diajak. Abu Thalib itu pengen pergi sendiri.
Nah, ketika Abu Thalib udah bersiap-siap ingin pergi ke kota Syam, ta'allaqa bihi Sayyidina Muhammad. Nabi itu megang bajunya Abu Thalib. Abu Thalib pengen berangkat sendirian ke kota Syam. Nabi seolah-olah nggak mau ditinggal, persis kayak anak kecil yang nggak mau ditinggal. Pegang tangan kakeknya, pamannya. Walam yakun qad khattata li khuruji mau. Sementara Abu Thalib itu sebelumnya nggak ada rencana keluar sama Nabi, pergi sama Nabi. Faraqqalahu Abu Thalib. Abu Thalib ketika melihat Nabi seorang diri itu kemudian megang bajunya, kemudian pengen ikut, akhirnya Abu Thalib merasa terenyuh. Raqqa itu artinya terenyuh. Wa qala. Kemudian berkata Abu Thalib, "Wallahi la akhrujanna bihi ma'i wa la yufariquni abadan." Demi Allah dia akan keluar bersamaku. Dia tidak akan pernah berpisah denganku. Saking cintanya Abu Thalib. Sampailah kemudian di daerah namanya apa tadi? Busra. Nah, tapi dengan kafilah ya, dengan kafilah. Wa fihi wasal, disebutkan di sini ini hari ke-70, hari Senin. Tuh, hari Senin. 21 Jumadal Akhirah 22 Maret 583. Wa fihi wasal raqab tujar Quraisy wa fi Abu Thalib wa Sayyidina Muhammad ila masyarif Busra. Sampai di kota Busra. Min ardis Syam wa ala tariq rahib ismuhu Bahira. Di tengah perjalanan ada seorang pendeta namanya Bahira. Lahu sauma'ah, dia punya tempat ibadah, gereja. Ada gereja dan Bahira itu bermukim di situ. Falamma nazalu qariban minhu. Nah, ketika kafilahnya Abu Thalib, kafilah apa enggak maksudnya kafilah? Rombongan. Rombongan Abu Thalib itu dekat dengan gereja itu, wa kanu katsiran ma yamurruna bihi fala yukallimuhum. Nah, dengerin. Jangan ngantuk. Jangan tidur pagi. Cepetan. Lihat sini. Mau saya berdiriin? Jangan ngantuk. Kafilah Abu Thalib atau orang Arab itu kalau mau berdagang ke Syam, jadi orang Arab biasa berdagang ke kota Syam itu. Mereka kalau melewati gereja ini, ada Bahiro di sana. Bahiro itu biasanya nggak ngomong sama mereka, cuekan aja gitu, dicuekin aja biasa. Paham maksudnya? Kalau biasa orang Arab lewat ke tempat itu, lewat untuk berdagang ke Syam, itu biasanya dibiarin aja, nggak disapa. Tiba-tiba kali ini menyapa mereka Bahiro itu. Hatta idza kana al-yaum nadhara min saumati fara'al ghamamah tudillu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di hari itu, biasanya kan dia nggak nyapa tuh para pedagang yang lewat ke situ. Tiba-tiba pada hari itu dia melihat awan itu berjalan kemudian menaungi seseorang. Dan itu di antara irhas. Irhas itu jadi kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang akan menjadi nabi. Namanya irhas. Kalau terjadi pada orang sudah mengaku sebagai nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi pada seorang wali namanya karomah. Karomah. Bagi wali karomah, bagi nabi mukjizat. Kalau bagi sosok yang akan menjadi nabi namanya irhas. Di antara irhas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Senantiasa kemanapun beliau berjalan, awan itu menaungi. Gak mau, seolah-olah alam itu gak mau melihat nabinya kepanasan. Berjalan terus. Bahira melihat dari kejauhan, beda. Dan dia membaca di kitab-kitab orang terdahulu, di antara ciri nabi akhir zaman itu ya begitu. Ketika dia berjalan, matahari awan itu kemudian senantiasa menaunginya. Bahira melihat tanda-tanda itu, kemudian apa yang terjadi? Walamma nazal tahta syajarah, ketika beliau itu duduk singgah di bawah pohon, malat litudilluhu bifuru'iha. Pohon itu kemudian ranting-rantingnya itu langsung tunduk ingin menaungi sosok yang duduk di bawah pohon itu. Jadi awan berjalan, pohon pun ingin menaungi itu. Alam semesta itu cinta semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasana lahum Bahira rahib ta'aman katsiran. Bahira kemudian membuat makanan, jamuan. Mampir dulu sini semuanya, mampir. Diajak mampir sama Bahira, dibuatin makanan. Karena dia penasaran. Itu benar nggak sosok yang dikabarkan dalam kitab-kitab kuno bahwa dia nabi akhir zaman? Dia penasaran. Dipanggillah itu kafilah Abu Thalib. Kemudian berkatalah kepada mereka, "Inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy." Orang-orang Quraisy, aku sudah membuatkan jamuan makanan buat kalian. Fa ana uhibbu an tahdhuru kullukum, saghirukum wa kabirukum, abdukum wa hurrukum. Saya berharap kalian semuanya hadir. Mau anak kecil, mau yang dewasa, kakek-kakek, tolong semuanya hadir menghadiri jamuan saya ini. Kata siapa ini? Bahira.
Qala rajulun minhum. Berkata salah seorang laki-laki di antara mereka, di antara rombongan itu bilang, Wallahi ya Bahiro, innalaka la sya'nan al-yawm. Bahiro, kamu nggak biasanya, kayaknya ada sesuatu nih hari ini. Paham nggak? Biasanya kan nggak disapa, ya nggak? Biasanya nggak disapa, kali ini tiba-tiba dikasih jamuan makanan. Wallahi ya Bahiro, innalaka la sya'nan al-yawm. Kamu nggak biasa, ada sesuatu kayaknya hari ini. Ma kunta tasna hadza bina wa qad kunna namuru bika katsiran. Kamu nggak pernah melakukan hal ini sebelumnya, padahal kita udah sering lewat sini nih. Udah sering, tumben-tumbenan. Fama sya'nuka al-yawm. Ada apa hari ini Bahiro? Kira-kira begitu. Qala Bahiro. Bahiro kemudian berkata, Shadaq, benar. Memang saya pertama kali melakukan ini. Qad kana ma taqul, yang kamu katakan itu memang benar. Walakinnakum dhaifun wa qad ahbabtu an ukrimakum wa asnalakum tu'aman fatakulu kullakum. Tadi bacanya kullakum ya. Kullakum saghirakum wa kabirakum abdakum wa hurrakum. Tetapi kalian kan pada akhirnya tamu. Dan aku ingin memuliakan kalian sebagai tamu. Silahkan makan semuanya. Dipersilahkan makanlah sama Bahiro. Fajtama'u kulluhum indahu. Berkumpullah semua rombongan di jamuannya Bahiro. Wa taraku sayyidana Muhammadan. Tapi mereka meninggalkan Nabi Muhammad sendirian di bawah pohon. Karena merasa apa? Merasa ini anak kecil. Sementara ini orang dewasa. Suka ada kan sekarang kayak begitu. Kalau ada rombongan bawa anak kecil mah gak usah ikut, ya nggak? Bener nggak? Sama orang dulu juga kayak gitu tuh. Anak kecil gak usah ikut. Ditinggalin Nabi Muhammad di bawah pohon. Fajalasa tahta syajarah. Beliau duduk di bawah pohon. Falamma nadhara ilaihim Bahira walam yara ma yurid qala. Ketika Bahira ngelihat ditelak-telak begini, mana ini orang yang saya cari? Mereka udah masuk ke ruangan pada makan, cari-cari. Yang beliau cari itu nggak ada. Sosok yang dicari oleh Bahiro itu nggak ada. Akhirnya apa? Bilanglah sama orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, la yatakhallafanna ahadun minkum an ta'ami. Tolong jangan sampai ada satupun rombongan kalian yang nggak ikut loh ya. Dia bilang begitu Bahiro sama rombongan itu. Jangan sampai ada salah seorang rombongan kalian yang nggak ikut. Terus kemudian orang-orang Quraisy itu menjawab, ma takhallafa anka ahadun yanbaghi lahu ayyatiyak illa ghulaman. Gak ada yang ketinggalan kecuali satu orang anak kecil aja. Wa huwa ahdasul qaumi sinnan, itu yang paling kecil di antara kami. Fatakhallafa fi rihalihim. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Bahira? La taf'alu. Jangan. Ud'u. Apa artinya ud'u? Panggil itu. Falyahdur hadza ta'amakum, supaya makan sama kalian. Panggil itu. Faqala rajul min Quraisy ma'al qaum wallata wal uzza in kana lalumun bina ayatakhallafa ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib an ta'amin bainina. Apa masalahnya sih kalau anak kecil nggak ikut? Kira-kira begitu tema bebasnya. Cuma anak kecil doang yang nggak ikut. Nah kemudian Bahiro, singkat cerita, dibawalah Nabi ke ruangan itu. Kemudian falam mara'ahu Bahiro ja'ala yatafahhas. Ketika bertemu dengan Nabi, dilihat ditelak-telak. Mana tanda-tanda kenabiannya? Terus dilihat begini. Wa qad kana yajid sifatahu fil kutub. Beliau sudah membaca sifat-sifat Nabi akhir zaman itu di kitab orang terdahulu. Falamma faragu an min ta'amihim wa tafarraqu. Nah, ketika udah terpencar, ini mereka udah pada kelar makan. Qauma ilaihi Bahira faqala lahu. Menyapalah Bahiro itu, menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Bahiro? Ya gulam, as'aluka bihaqqillah wal uzza illa ma akhbartani amma as'alaka an. Wahai anak muda, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama Bahiro, demi Lata dan Uzza. Bahiro biasa orang Arab dulu di zaman kemusyrikan itu bersumpah dengan sesembahan terbesar mereka, Manat, Lata, Uzza. Demi Lata dan Uzza, tolong kabarkan sesuatu kepada, kata Bahiro. Kira-kira begitu. Tahu jawaban Nabi Muhammad ketika mendengar Bahiro bersumpah dengan Lata dan Uzza? Jawaban Nabi Muhammad, la tas'alni billata wal Uzza syai'an, fa wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma. Tolong Bahiro, jangan sekali-kali bersumpah di depanku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah tidak ada sesuatu yang paling aku benci selain dua makhluk itu. Artinya tabiat fitrah Nabi sejak kecil apa? Membenci kemusyrikan. Karena beliau akan bawa ajaran tauhid. Faqala lahu Bahiro. Bahiro kemudian bilang, Fabillahi illa ma akhbartani amat. Bahiro itu sepertinya tahu. Itu cuma ngetes doang. Ngetes bahwa Nabi akhir zaman itu punya kecenderungan semacam itu. Tidak suka dengan
musyrikan. Jadi satu tanda sudah dia dapat. Ketika dia ngetes bersumpah dengan Lata dan Uzza, jadi Bahiro itu nggak mempercayai. Bahiro ini bukan termasuk penyembah berhala. Dia bersumpah dengan Lata dan Uzza untuk ngetes saja. Nabi akhir zaman itu apakah dia betul-betul ini atau bukan? Paham nggak? Ngetes doang. Salni amma badalak, kata Nabi. Seketika Bahiro kemudian ingin minta kabar sesuatu dari Nabi. Kata Nabi apa? Salni amma badalak, kamu tanya saja kepadaku, apa aja yang kamu mau. Faqala lahu Bahiro. Fa akhadha Bahiro yas'aluhu an asya' min halihi fi naumihi. Bahiro kemudian bertanya, kamu kalau tidur bagaimana, Nak? Terus kemudian bentuknya diperhatikan, tubuhnya, lekuk tubuhnya. Kan ada tanda-tandanya kan? Yang kita baca di kitab Syama'il itu. Ditanya kalau tidurnya bagaimana, kalau berjalan bagaimana. Gimana Nabi kalau berjalan tuh katanya? Ka'annama yanhattu fis shawab. Seperti hanya orang turun dari dataran tinggi. Itu udah ada di kitab-kitab terdahulu. Wa Rasulullah yukhbiru. Setiap kali Bahiro nanya, Nabi menjawab. Bahiro bertanya, Nabi menjawab. Walam mantaha Bahiro min su'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika udah selesai, bertanya sama pamannya. Pamannya ada di sampingnya. Bertanya Bahiro kepada pamannya. Ma silatuka bihadzal ghulam. Abu Thalib, apa hubunganmu dengan anak ini? Bahiro bertanya ke Abu Thalib, apa hubunganmu dengan anak ini? Qala Abu Thalib, ibni. Apa artinya ibni? Anakku. Abu Thalib menjawab apa? Anak. Qala lahu Bahiro, ma huwa bibnik. Enggak, dia bukan anak kamu. Karena Bahiro tahu bahwa Nabi akhir zaman ini yang dikabarkan dalam kitab-kitab terdahulu, ayahnya akan wafat sebelum dia terlahir. Ketika Abu Thalib bilang ini anakku, kata Bahiro apa? Ma huwa bibnik, itu bukan anakmu. Wa ma yanbaghi li hadzal gulam ayyakuna abuhu hayyan. Anak kecil ini enggak mungkin bapaknya masih hidup. Jadi Bahiro sudah mulai menduga keras bahwa inilah Nabi akhir zaman. Qala fa innahu ibni akhi. Akhirnya Abu Thalib mengaku, iya, dia tuh keponakanku. Qala Bahiro, ma fa'ala abu. Terus apa yang dilakukan oleh ayahnya? Kata Abu Thalib, mata wa ummuhu hubla bihi. Ayahnya sudah wafat sementara ibunya dalam keadaan mengandung. Qala Bahiro. Bahiro kemudian berkata, sodaqt. Benar kamu. Memang Nabi akhir zaman anak ini ayahnya tidak akan pernah berjumpa dengan yang bersangkutan. Ayahnya akan wafat selama dia berada dalam kandungan. Farji' bibni akhik. Setelah Bahiro kemudian semakin yakin dengan tanda-tanda semua itu bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, Bahiro kemudian memberikan nasihat kepada paman Nabi, farji' bibni akhik ila baladi wahdhar alaihi minal yahud. Pulang sekarang. Hati-hati dengan perlakuan orang Yahudi. Fa wallahi la in ra'auhu wa arafu ma araftu la yabghunnahu syarra. Demi Allah, kalau seandainya orang-orang Yahudi itu tahu tanda-tanda yang aku dapatkan sekarang ini, pasti mereka akan berlaku buruk sama ponakanmu ini. Fa innahu kainun libni akhi hada sya'nun azim. Ponakanmu ini kelak akan punya kedudukan yang besar. Fa asri bihi ila biladihi. Fa asra bihi ila biladihi. Cepatlah segera kamu pergi pulang. Akhirnya enggak jadi dagang ke negeri Syam. Setelah mendapatkan nasihat dari Bahiro. Demi keselamatan siapa? Demi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabiannya itu sudah dikabarkan, sudah diketahui oleh umat-umat terdahulu, terutama ahlul kitab. Dan itu di Al-Qur'an ada. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, ya'rifunahu. Apa artinya ya'rifunahu? Mereka mengenalnya. Mengenalnya kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya apa? Jelas tanda-tanda Nabi itu. Bahwa kelak nasibnya itu akan menjadi yatim. Tanda-tanda kenabiannya ada di bagian pundaknya. Kemudian ketika dia berteduh di bawah pohon di daerah Busra, pohon itu kemudian akan menaunginya. Kalau beliau berjalan, kemudian awan itu. Dan itu bukan hal yang aneh ya. Bukan hal yang aneh, kenapa? Karena ini adalah manusia yang beda dari manusia yang lain. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, sayyid waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Jadi bukan dongeng, bukan hal yang aneh kalau mendapatkan kemuliaan dengan cara-cara seperti tadi. Itulah yang bisa kita paparkan. Wasanwasil fil liqa al-qadim insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun aghfala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.